Selamat sore Ibu. Ibu pelatih, Ibu Ningsi, Pak James, tim saya. Jadi sore ini kita akan melakukan PKM, program kemitraan masyarakat. Jadi ini temanya pemanfaatan limbah kering sebagai sumber pendapatan pasca bencana siklon Seroja pada rumah tangga di Kobil 5 Jakarta saat ini. Jadi ini salah satu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan program kreativitas siswa. Jadi kita bukan sekedar duduk di kelas untuk belajar teori, tapi kita juga melakukan pengabdian kali ini. Kita belajar sesuatu yang ada di masyarakat, tapi dibiarkan saja seperti sampah misalnya. Nah, barusan ini kan kita melewati satu kejadian luar biasa pada saat pasca itu adalah badai siklon Seroja. Seroja ini kan meninggalkan sampah yang luar biasa banyaknya. Jadi kalau kalian mungkin melihat di sekeliling rumah-rumah di sini kan ada banyak sampah yang tidak bisa diangkut karena tidak ada tempat. Nah, dalam banyak kesempatan itu sebenarnya kami dari Fakultas Ekonomi itu punya ilmu, tetapi tidak sekedar ilmu, tetapi ilmu itu harus kita realisasikan di dalam kegiatan masyarakat. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan limbah daun kering. Daun kering dia dijadikan pupuk sehingga daun kering yang biasanya orang bakar, kemudian orang buang saja itu, sekarang kita menjadikan uang. Jadi bagaimana dia menjadi uang itu nanti prosesnya untuk dia menjadi produk pupuk itu akan dijelaskan oleh Ibu Ningsi Gita Kristiani, SST ya. Kemudian bagaimana dia menjadi uang itu, apa yang harus kita sediakan, kemudian bagaimana melaksanakannya itu akan dijelaskan oleh James Satria, saya sendiri Ibu Ramaris satu tim dengan jadi kita bukan hanya dengar kemudian pergi, tapi kita dengar langsung kita praktek karena prosesnya sangat sederhana. Dan supaya kita tidak penasaran terlalu lama nanti bosan-bosan, maka kita akan mendengar penjelasan secara rinci dari kemudian nanti kita praktek dan kebetulan dari kumpul dengan geser ke sini satu dua karung kita praktek, nanti sisanya kita kurang lebih itu. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman, ada juga pemuda Uboy, pemuda Feli, pemudi Lydia, dan ini banyak pemudi-pemuda yang hadir pada sore hari ini untuk bagaimana belajar menjadikan sampah itu menjadi uang, ya. Dan supaya sampah-sampah itu tidak terserap ke orang. Kalau daun kering simpan di saku sudah bisa toh, tapi kalau uang bisa simpan di saku saja dia terakhir. Karena itu saya persilakan Ibu Ningsi untuk melatih teman-teman untuk bagaimana mengubah redonan itu menjadi pupuk. Silakan. Shalom. Shalom. Jadi saya sebenarnya basicnya di akuntansi, tapi karena saya pernah membuat produk ini, tapi pakai serbuk kayu. Jadi kalau serbuk kayu yang di mebel itu serbuknya kan pasti cuma dipakai untuk apa, ayam ya, mereka alas di bawah supaya kalau ayam buang kotoran itu bisa tidak bau seperti itu. Nah, jadi saya diminta Ibu Poli bersama Pak James untuk melatih hari ini. Jadi bahannya itu sangat simpel. Kalau ini bahannya tidak beli. Kalau punya produk yang punya Pak James dan Ibu Poli bahannya tidak beli. Karena daun sama nasi itu kan ada ya. Nasi itu bisa pakai nasi yang sudah bekas, nasi yang masih baru itu bisa. Kenapa pakai nasi? Kenapa pakai daun? Karena nasi itu bakteri pengurainya sangat cepat kalau dia lembab. Tapi waktu saya buat yang pupuk setam
serbuk kayu itu saya tidak pakai nasi, saya pakai M4 sama gula molase. Nah, kalau di nasi, gula molase sama M4 itu sudah satu. Jadi kalau kita dengar-dengar kalau orang bilang kalau penyakit gula itu jangan makan nasi terlalu banyak, karena memang kadar gula di nasi itu sangat besar. Itu terbukti ya. Nanti kalau kita rendam sebentar nasi, karena coba kalau kita lihat, kalau kita kasih tinggal nasi di magic kolong yang dalam keadaan lembek, pasti ada padi kayak ada jamu-jamu ya. Nah, itu bakteri pengurainya untuk daun sehingga dia bisa jadi putih. Jadi daun itu sangat tipis, jadi dia bisa diurai cepat oleh nasi, jadi tidak perlu pakai bahan kimia. Kalau M4 itu sudah campuran bahan kimia, walaupun dia prebiotiknya tinggi, tapi dia sudah ada bahan kimia. Tapi kalau nasi itu kan semua pasti anak-anak kos ada nasi sisa. Nah, nasinya itu tidak perlu banyak, dia satu piring saja untuk kita mau rendam satu karung, misalnya seperti itu. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan sebentar bersama adik-adik semua di sini. Jadi yang kita butuhkan hanya nasi, daun, air, karung, dan tali pengikat untuk ikat karung. Kita seperti fermentasi gitu ya. Kita memfermentasi dia sehingga nanti kalau dia sudah kering, kan kita rendamnya basah ya. Semakin lembab, dia semakin terurainya bagus. Jadi nanti waktunya 1 bulan. Jadi tidak hari ini kita bikin langsung jadi pupuk, tidak ya. Kalau kita pakai M4 dan gula molase, kalau serbuk itu dia 2 minggu, karena memang M4 itu sudah pakai bahan kimia ya, sudah tidak lagi organik. Kalau ini benar-benar organik ya. Kalau yang serbuk itu dia yang organiknya cuma dia punya serbuk saja, serbuk kayu seperti itu ya. Tapi kalau M4 sama gula molasenya sudah tidak lagi organik ya, sudah ada campuran bahan kimia. Tapi kalau nasi ya nasi yang kita masak dari beras yang kita masak terus kita rendam untuk kita dapat bakteri pengurai menjadi pupuk. Kita pupukkan dengan daun. Jadi itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak, supaya kita langsung praktek. Ya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Dan sebentar kalau kita lihat, kalau memang mau bertanya sambil praktek kita sambil bertanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini sih jadi kurang lebih itu penjelasannya. Memang kalau kita menghayal agak susah. Tapi kita langsung praktek. Praktek ini nanti juga agak kotor-kotor sedikit ya. Tapi nanti ada masker, ada sarung tangan ya. Kita tidak kotor. Kemudian 1 bulan kemudian nanti sudah jadi uang berpotong rasa. Ternyata daun ini bisa menjadi uang. Jadi kalau uang daun juga uang. Jadi supaya tidak panjang lebar, silakan nona-nona nanti ambil nasi, kemudian nyong-nyong ambil daun, airnya ada di sini, embernya ada di sini. Kita bisa langsung praktik di sini ya. Jadi silakan ambil daun. Ini proses pembuatan pupuk dari daun kering dimulai disiram dengan air dan nasi sebagai bakteri pengurai. Campuran nasi sebagai bakteri pengurai diaduk-aduk. Ini mereka sementara gotong royong untuk mencampur deodoran kering dengan nasi dan air. Itu sudah dimasukkan di dalam karung. Nanti akan dilanjutkan dengan menyiram lagi sampai dia menjadi lembab.
air sisa dari ember tadi yang kurang lebih 5 liter dituang semuanya di dalam karung. Ini juga semasuk. Nah, ini berarti dia semasuk. Oke, supaya dia bisa mengasi dia rapat. Oh, ada di sana. Ikat sekuat-kuatnya, sekencang-kencang. Tunggu air sampai 1 bulan baru bisa dijadikan pupuk. Bisa langsung dikemas untuk dijual. Untuk airnya ditambah air biasa atau air yang campuran Air biasa. Air biasa saja. Beda jangan kering dia lembab. Harus tunggu 1 bulan. Ya, tiap 7 hari datang siram itu, kemudian ikat lagi 7 hari lagi, ikat lagi. Jadi kalau sekarang tanggal 8, berarti kurang lebih tanggal 8 Juli itu sudah buka, sudah bisa dijual. ya. Kalau di sini ini yang namanya uang sama sediaan. Tadi ada daun atau lagi air, karung, nasi ya. Yang paling mahal di sini kalau saya lihat karung 3.000. Itu kalian harus kita tata dulu. Setelah itu kalian mulai catat. Yang pertama, ada yang masih ingat untuk catatan biaya itu ada biaya bahan baku. Ada yang masih ingat biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku tadi apa? Nasi, kalau kali rapian, ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini yang kalian kalau mau cek biasa 1 hari itu kira-kira kalau kalian kerja di tempat lain itu kira-kira 1 hari dapat berapa sih kalau kalian bandingkan, karena waktunya kalian habis kan ketika kalian buat pupuk, waktunya kalian habis untuk buat pupuk kan dibanding dengan kerja di tempat lain kan ada pilihannya atau jadi mungkin 1 hari bisalah kalian buat kalian makan sekali uang makan 20.000 ada. Misalnya 20.000 ya sehari. Nah ini kalian catat ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kalau biaya overhead itu sebenarnya air makanan itu sudah bagi terus bayar pakai air tank atau air. Jadi ini catatan supaya kita sama-sama tahu bisnis yang akan kita jalani ini supaya jangan tiba-tiba uangnya habis tanpa ada pertanggungjawaban. Ini uangnya tiba-tiba terpakai buat hal yang lain. Biasanya seperti itu kalau tidak ada catatan kita pakai untuk beli make up, beli yang lain, padahal sudah ada uang untuk buat bisnis malah kita pakai untuk yang lain, gitu ya. Jadi kalau sudah kalian siap bukunya, catat ya, punya biaya produknya, itu nanti pada saat kalian jual pasti dia akan terus berputar. Tapi persediaan dalam 1 tahun tidak mungkin dia kalau ada 2 karung di sini tidak mungkin dia tetap 2 karung. Pasti dia ada barang terjual, ada kalian buat lagi, ada masuk, ada barang keluar ya. Jadi itu pentingnya untuk catatan seperti itu. Kira-kira kalian pasti ada kita tidak omong benar, tidak omong apa, yang penting kategori dia kalian bisa mengerti. Ada biaya apa ya? Bahan baku, biaya apa? Biaya biaya overhead. Jadi ini yang kalian catat, jangan pada bagus ini karung kita baru kita bagi-bagi
produknya, karena saya rasa kalian jalankan dulu sambil kalian catat kalau bisa. Kalian jalannya sambil catat, gitu ya. Jadi sambil jalan sambil catat. Itu dari saya, jangan lupa untuk di ekonomi itu katanya semuanya biaya, yang pendapatan itu hanya pemasaran, jadi kalian harus memasarkan. Kalau di ekonomi itu begitu, yang uang masuk itu hanya pemasaran, yang lain semua biaya, semua termasuk akuntansi biaya, itu pasti hitungnya biaya juga. Bagian jadi tadi sudah jelaskan prosesnya, sudah makin menggiurkan, makin mengembangkan karena ternyata sudah menjadi uang ya. Jadi yang dalam kredit itu akan berubah menjadi uang dan itu akan menjadi salah satu daya tarik. Itu pengajian program kemitraan masyarakat pada sore hari ini secara resmi sudah selesai. Kita berterima kasih untuk pemuda Jenot yang hadir pada sore hari ini, juga teman-teman anak-anak dari BKL ya. Kamu sampai ngomong? Oke, thank you. Ini sudah dicampur, sudah diikat. Ini prosesnya sementara berlangsung. Ini para pemuda antusias untuk mengambil bagian di dalam kelanjutan ini. Ya nanti. Tadi yang semen sana Saka. Yang semen. Ini proses. Ini proses pemilahan daun kering dengan daun yang sudah membusuk. Ini dilakukan oleh tim PKL, PKM. Ini dari 25 karung sekarang menjadi 12 karung. Tim sementara memproses menyiram pada minyak. Proses pengiriman. Sudah membusuk. Data sementara bekerja dan akan menghitung hasil berapa pendapatan diperoleh dari hasil kegiatan pembuatan pupuk dari jagung kering.
sampah ataupun limbah dari Surojo Subulon Tropis.